Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja, berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, iya, Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukaffiru sanatal madiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkorban dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Allah taala berfirman, "Fasalli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkurban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui, ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasiru mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah SAW.
Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia, dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhwat Islam azakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal soleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya niatkan dari sekarang. Untuk saya insyaallah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.